Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, senang sekali saya Iva Askia bisa menemani teman-teman kembali pada program hari ini. Selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari pelajaran atau mengajarkan agama Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khotbah Jumat, pembimbingan mu'alaf, maupun kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis dan juga belajar mengenai topik-topik dari berbagai macam sumber. Maka dari itu, teman-teman, di ruang tengah ini kita semua akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan, bukan hanya dari perspektif keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang sangat kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu permasalahan, satu topik, satu isu yang sangat amat menarik untuk kita kuliti, untuk kita bahas, dan sangat amat banyak pertanyaan ini masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai pendidikan seksualitas untuk remaja. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya tentunya nggak akan sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat amat berilmu, sangat amat siap untuk berbagi keilmuannya juga kepada teman-teman semuanya. Saya mau sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Ustazah Dr. Ina Salma Febriani MA dari cariustad.id dan juga dosen ilmu agama dan tafsir di UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ina. Waalaikumsalam, Kak Iva. Oke, sehat hari ini Ustazah? Alhamdulillah Masih sehat. semangat puasanya pasti ya? Semangat. Alhamdulillah. Oke, dan selanjutnya kita juga mau sapa dulu narasumber kita selanjutnya, yaitu ada Mbak Via Helmi dari Rangkul Keluarga Kita. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya apa itu keluarga kita? Keluarga kita adalah organisasi pendidikan yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan juga menginisiasi Rangkul, yaitu relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga yang saat ini total anggotanya sudah ada 124 di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama tentunya sama Ustazah Ina ya, masih semangat walaupun kita sedang puasa begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah Ina dan juga Mbak Via, kita akan membahas satu tema yang sebetulnya agak sedikit tabu untuk diperbincangkan begitu ya, mengenai pendidikan seksualitas untuk remaja. Saya mau ke Ustazah Ina terlebih dahulu ya. Ustazah Ina mengajarkan atau mengenalkan tentang seksualitas kepada remaja itu sebetulnya boleh atau tidak di dalam Islam? Terima kasih pertanyaannya Kak Iva. Berat juga ya hari ini kita membincang tentang seksualitas, pendidikan seksualitas teman-teman. Nah, dalam agama Islam sendiri sesungguhnya agama ini sangat betul-betul menekankan adanya edukasi. Bukan hanya relasi orang tua dan anak, anak kepada orang tua, tapi juga bagaimana seorang anak itu memahami apa yang ia punya, termasuk organ-organ tubuh yang ada dalam dirinya. Tentunya, apakah kalau pertanyaannya boleh atau tidak, sangat boleh, Mbak Via, Pak, Mbak Iva, iya, terbalik kan? balik. Mbak Iva, kenapa? Karena seorang anak itu cenderung kalau tidak diarahkan, kalau tidak diedukasi, mereka akan mudah untuk mencari sumber belajar lain, ya. Oleh karena itu orang tualah tempat pertama dan paling aman untuk mereka bertanya, kemudian mengkonfirmasi apakah ini boleh dan tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi Islam betul-betul menyadarkan kita semua, marilah para orang tua mengedukasi anak-anaknya termasuk soal seksualitas ya, dengan mengenalkan sesuai dengan fase usianya. Jangan sampai anak itu mencari pembenaran dari hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillah Betul, begitu ya Ustazah betul, ya. betul. Oke, saya mau ke Mbak Via kalau begitu ya. Mbak, apakah pendidikan seksualitas bagi anak itu menjadi sesuatu hal yang penting banget atau tidak? Tentu penting dan perlu sih, gitu, kalau dari sisi parenting ya, gitu. Karena kita perlu banget membahas ini gitu dalam mendidik dan mengasuh anak, gitu. Betul, itu berarti menjadi sesuatu hal yang sangat perlu dan juga penting untuk
disentil gitu ya oleh para orang tua gitu untuk mengajarkan mengenai seksualitas kepada anak sedini mungkin sesuai dengan usianya sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ustazah Ina juga begitu ya. Oke, saya mau ke Ustazah Ina lagi. Kalau tadi Ustazah Ina sudah mengatakan bahwa pendidikan seksualitas kepada anak itu harus disampaikan sesuai dengan usianya gitu ya, rentan usianya begitu. Nah, kita bisa kapan kita memulai pendidikan seksualitas itu kepada anak? Oke, kalau pertanyaannya kapan, berarti kita bisa mulai sedini mungkin sebetulnya. Ya, saat apalagi ketika anak sudah mulai memahami anggota tubuhnya, ya, atau juga dia sudah mengetahui jenis kelamin saya perempuan, oh teman saya laki-laki misalnya. Nah, di saat itulah orang tua mulai mengenalkan, ya kamu perempuan nak, kamu memiliki sebut saja organ yang dia punya payudara, vagina gitu. Tidak perlu disebut dengan bahasa-bahasa yang aneh ya, Mbak Iva. Kadang-kadang kan kita menyebut dengan apa Iya, gitu ya bahasa untuk lain yang sebetulnya iya, jadi dia bingung kan iya, gitu. Ada konsep yang lain kok orang tua itu teman saya bilangnya kok alat buat pipis ini ya gitu. Nah, di saat itulah orang tua sebetulnya punya kesempatan apalagi ketika anak sudah mulai menunjukkan rasa penasaran gitu ya. Kita kenalkan ini fungsinya untuk ini nak gitu ya. Ini fungsinya untuk ini dan ketika memang nanti dia usianya sudah cukup untuk lebih mengetahui lebih dalam balik gitu ya, sudah balik, sudah menstruasi kalau perempuan minimalnya 9 tahun maka boleh kita jelaskan nanti kalau kamu sudah keluar darah dari vagina berarti kamu sudah mulai balik nak gitu. Jadi tanggung jawab kamu ini sehingga anak-anak lebih oh iya gitu. Jadi kita semakin sadar dan dia juga mau menjaga dirinya sendiri, menjaga kebersihan dirinya juga. iya betul sekali. Karena kalau seandainya dilihat dari pengalaman yang saya pribadi punya ya, saya punya sepupu keponakan gitu, dia sudah bisa tahu malu sebetulnya Mbak gitu. Jadi kalau seandainya dia mau buang air kecil, dia nggak mau selain sama ibunya gitu. Mungkin itu salah satu bentuk dari pendidikan seksualitas dari dini ya untuk anak begitu ya. Oke, saya mau kembali ke Mbak Via lagi. Tadi Mbak Via sudah mengatakan bahwa pendidikan seksualitas untuk anak itu perlu dan juga penting. Kenapa, Mbak? Kenapa menjadi perlu dan juga penting? Oke. Jadi gini, sebenarnya kan pada dasarnya pendidikan seksualitas tuh nggak sekedar, mendidik anak tentang aktivitas seks gitu, tapi maknanya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih lebar daripada itu gitu. Bagaimana kita mengajarkan anak tentang merawat dirinya, mengenal dirinya dan menjaga tubuh gitu ya. Bagaimana, apa namanya, dia juga nantinya tuh berespons gitu, pada orang lain yang mempengaruhi dirinya itu juga penting diajarkan gitu. Oke, jadi bukan hanya sekedar kalau soal hubungan dan lain sebagainya itu bisa kita di rentan usia yang lebih dewasa Lebih lagi dewasa, begitu ya Mbak iya. ya. Tapi setidaknya anak-anak itu diajarkan dulu mana yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang harus izin begitu ya gitu. Betul. Oke. Oke, kalau begitu saya mau ke Ustazah Ina lagi. Ustazah, apakah ada batasan kapan kita bisa mengajarkan pendidikan seksualitas kepada anak? Kalau untuk batasannya teman-teman yang hadir di rumah mungkin bisa atau tahu ya ada hadis sahih yang Rasulullah SAW bersabda bahwa perintahkanlah anakmu untuk menjalankan sholat ya di usia 7 tahun. Kalau tidak mau di usia 10 maka silahkan dididik lebih tegas lagi dan pisahkanlah ranjang mereka. Itu kan pendidikan seksualitas yang wow, Rasul kita sudah mengajarkan loh 1400 tahun yang lalu bahwa seorang anak itu dipisahkan ranjangnya untuk apa? Agar mereka tahu belajar tanggung jawab ya. Mereka juga belajar memisahkan diri dalam arti punya privasi masing-masing gitu. Kalau jenis kelaminnya sama berarti pisahkan ranjangnya. Kalau jenis kelaminnya berbeda, semoga rumahnya juga cukup untuk pisah kamar begitu ya Mbak Iva. Itu kan penting banget karena tindak-tindak kekerasan seksual yang terjadi hari ini kan juga karena adanya ikhtilat ya antara saudara kandung yang akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sehingga Islam sangat mendorong untuk orang tua berikanlah tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bertanya dan belajar tentang pendidikan seksualitas agar tadi kata Mbak Iva benar agar mereka nggak dapat dari game online atau dari sumber-sumber lain yang berbahaya. Iya betul-betul. Itu kan ya sebetulnya yang ditakuti oleh para orang tua sebetulnya gitu. Jadi itu pendidikan seksualitas kepada anak ini harus menjadi sesuatu hal yang betul-betul concern utama lah bagi orang tua gitu. Jangan sampai aduh nauzubillahi deh, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Betul. kepada anak. Oke, saya mau ke Mbak Via lagi.
kalau tadi Ustazah Ina sudah mengajarkan tentang pendidikan seksualitas dari sudut pandang agama gitu. Kalau dari sudut pandang Mbak Ina psikologi ya, lebih ininya, lebih konkretnya gitu mungkin. Sejak kapan sebetulnya pendidikan seksualitas itu idealnya diajarkan? Oke. Sebenarnya sama jawabannya dari sisi psikologi dan dari sisi agama gitu ya. Sejak sedini mungkin gitu. Jadi kalau bayangin kalau kita lagi mandiin bayi gitu kan, itu kita udah bisa gitu kan ngenalin bagian-bagian tubuh gitu kan. Lalu nanti lanjut lagi ke tahap perkembangan di usia selanjutnya gitu. Mulai kita ajarkan bagaimana merawat tubuhnya, bagaimana menyentuh seperti tadi Mbak Iva bilang gitu. Siapa saja yang boleh menyentuh bagian-bagian tubuh yang ditutupin baju misalnya kayak gitu. Itu perlu diajarkan ke anak-anak gitu. Dan prosesnya nggak putus ya gitu dari sedini mungkin. Iya betul sekali. Tapi kan ini masih menjadi bahasan yang sangat tabu ya Mbak dibicarakan gitu. Itu gimana caranya supaya ini nggak lagi lah jadi pembahasan yang tabu, supaya semua orang tua juga memiliki satu pemikiran yang sama. Jadi anak-anak di generasi selanjutnya ini bisa lebih melek terhadap pendidikan seksualitas gitu. Ya. Sebenarnya kalau bicara soal tabu itu kan yang nggak nyaman, yang ngerasa aneh tuh biasanya kita ya, orang tuanya ya gitu. Coba bayangin kalau misalnya kita membiasakan topik pendidikan seksualitas ini di dalam keluarga gitu, jadi hal yang biasa untuk diperbincangkan gitu, jadi bahan diskusi juga gitu sejak kecil gitu, nggak akan ngerasa aneh anaknya, justru kitanya kan gitu. Nah yang perlu diingat tuh sebenarnya gini, tujuan kita sebagai orang tua kenapa sih gitu melaksanakan pendidikan seksualitas ini di rumah gitu untuk anak-anak, karena kita paham gitu bahwa nggak mungkin dan nggak terelakkan lagi sih, udah pasti mau nggak mau, suka nggak suka, anak akan melalui fase ini kan gitu. Anak akan merasa penasaran gitu. Nah, pilihannya cuma ada dua gitu. Anak mau bertanya ke orang tua atau mencari tahu sendiri atau ke teman-temannya gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita harus push diri sendiri ya gitu, bahwa ya jangan ngerasa aneh gitu, harus dimulai dari kitanya gitu. Jadi untuk orang tua di luar sana, mungkin untuk new parents atau parents yang sedang mendidik anak usia balita atau batita gitu, yuk kita sama-sama gitu menggerakkan gerakan ini nih gitu, pendidikan seksualitas terhadap anak itu sedini mungkin, supaya anak-anak ini jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terlanjur terjadi yang membuat orang tua itu ada penyesalan begitu ya Ustazah Ina dan juga Mbak Fia. Oke, terima kasih. Ini satu topik yang sangat menarik yang mungkin tidak banyak dibahas oleh orang-orang kebanyakan, tapi kita semua berharap tentunya setelah ini semoga lebih banyak lagi kajian-kajian yang bisa mendorong dan juga mendukung orang tua untuk mengajarkan pendidikan seksualitas kepada anak lebih banyak lagi begitu ya. Terima kasih banyak Ustazah Ina, terima kasih banyak Mbak Fia untuk sharingnya hari ini. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan episode selanjutnya dari Ruang Tengah, persembahan dari Cari Ustadz, karena akan ada banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas di episode selanjutnya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.